Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang apa itu APHT di dalam transaksi KPR atau kredit pemilikan rumah. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini terkait dengan APHT adalah APHT ini adalah hal yang sangat umum dan sangat pasti di saat bank memberikan pembiayaan berbentuk KPR ataupun KPA. Intinya untuk melakukan pembiayaan kepada transaksi pembelian properti yang teman-teman lakukan, ini bank udah pasti lakukan yang namanya APHT. Nah, apa sih itu APHT? APHT itu adalah akte pembebanan hak tanggungan. Nah, intinya dari APHT ini adalah APHT ini memberikan hak kepada bank untuk bisa memiliki keutamaan seandainya suatu saat teman-teman tidak sanggup membayar angsuran KPR-nya, maka bank punya hak untuk mendapatkan pelunasan dari properti yang dipasangi APHT ini. Jadi kalau teman-teman beli properti, misalnya harganya 1 miliar, gitu. Nah, terus suatu saat teman-teman nggak sanggup bayar lagi, nah, properti tersebut bisa dilakukan lelang atau upaya penjualan oleh pihak bank, dan nanti pihak bank ini mendapatkan keutamaan untuk pembayaran pelunasan pinjaman KPR teman-teman. Nah, tapi yang perlu diingat di sini adalah kalau hasil penjualannya ternyata ada lebihnya, nah itu adalah haknya teman-teman, bukan haknya bank. Jadi bank hanya mendapatkan bagian dari apa yang menjadi haknya saja, yang dulunya itu adalah kewajiban teman-teman, yaitu terkait dengan pinjaman, terkait dengan bunga, denda, dan biaya administrasi ataupun biaya untuk dilakukannya eksekusi. Nah, kenapa sih APHT ini penting? Nah, APHT ini penting banget buat bank. Kenapa? Karena kalau nggak pakai APHT, yang pertama, kalau teman-teman sampai gagal bayar, bank harus melakukan upaya hukum, yaitu melalui gugatan perdata. Ini repot. Ini bisa berkepanjangan, dan ini berbiaya besar. Jadi, itulah sebabnya bank pasti menggunakan yang judulnya APHT. Supaya tidak perlu melakukan upaya hukum yang berkepanjangan. Kondisi lainnya yang teman-teman perlu ketahui terkait dengan APHT adalah, tadi kan di awal saya bilang bahwa ini adalah pihak bank menjadi memiliki hak untuk mendahulu mendapatkan pembayaran. Nah, teman-teman mesti bisa bayangin bahwa di saat teman-teman melakukan pinjaman KPR ke bank, bisa jadi kan teman-teman juga punya pinjaman-pinjaman yang lainnya. Nah, kalau pihak bank tidak punya APHT, nggak punya hak tanggungan, nggak masang hak tanggungan terkait dengan KPR tersebut, maka seandainya teman-teman berhutang kepada 10 orang atau 10 pihak, maka kalau nanti dilakukan gugatan perdata oleh semua pihak tersebut, dan akhirnya nanti pihak pengadilan memutus bahwa ya, lakukan penjualan rumah ini dan mengembalikan hak-hak masing-masing kreditur. Nah, ini pengembalian haknya kalau sampai total hasil penjualan aset atau rumah tersebut tidak memenuhi, tidak cukup untuk membayar lunas seluruh pinjaman, maka seluruh pinjaman tersebut tadi hanya akan dibayarkan secara proporsional. Jadi kalau misalnya total pinjamannya, misalnya ada 10 miliar, dan rumahnya harganya 1 miliar, dan misalnya masing-masing kreditur, masing-masing pemberi pinjaman ini memberikan pinjamannya sama nih, Nah, berarti masing-masing hanya akan mendapatkan pengembalian yang proporsional dengan
terkait hutangnya. Yaitu ya cuma bisa dapat pengembalian ya 1/10 dari pinjaman yang pernah diberikan. Nah, beda halnya kalau ada APHT. Misalnya tadi, ini rumahnya nih 1 miliar, terus ada 10 kreditur, salah satunya adalah bank pemberi KPR, dan bank pemberi KPR ini juga misalnya memiliki hak atau piutang senilai 1 miliar, maka si rumah ini hasil penjualannya akan mendahulu untuk melunasi si pihak bank tersebut. Loh, terus terkait dengan kreditur yang lainnya gimana dong? Ya, kreditur yang lainnya cuma bisa gigit jari sih. Karena, balik lagi, kreditur lainnya tidak memiliki hak mendahulu untuk mendapatkan pembayaran. Jadi, inilah kenapa APHT ini sangat penting buat bank. Nah, kapan sih perlu dipasang ulang? Loh, emang APHT bisa dipasang ulang ya? Ya, bisa dipasang APHT peringkat kedua, peringkat ketiga, dan seterusnya. Ini hanya bila terjadi penambahan risiko dari sisi bank. Misalnya, dikarenakan penambahan fasilitas. Di awal misalnya pinjamannya ada 1 miliar, sudah berjalannya waktu turun jadi 800 juta, tapi dia mau top up, jadi totalnya nanti jadi 1,5 miliar total pinjamannya. Nah, ini biasanya dipasang APHT ulang. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pasang APHT, nggak ada peningkatan resiko, nggak ada peningkatan fasilitas, ini nggak perlu pasang APHT ulang. Ingat ya, nggak perlu pasang APHT ulang. Karena kalau pasang APHT ulang, itu biaya lagi. Gitu. Dan hal yang terakhir yang teman-teman perlu ketahui di sini adalah terkait dengan nanti kalau utangnya lunas, saya mesti hapus APHT-nya atau tidak? Jawaban saya adalah, ya harus. Kenapa? Karena kalau enggak, nanti itu sertifikat teman-teman nggak bisa dialihkan ke pihak lain, nggak bisa diwariskan juga, karena masih kepasang APHT tuh. Nanti proses untuk balik nama segala macamnya itu akan jadi ribet. Gitu. Jadi, biasakan segera setelah teman-teman lunas KPR-nya, dan teman-teman dapat surat roya, teman-teman urus hapus APHT-nya itu ke kantor BPN. Itu bisa pakai notaris biar lebih gampang. Nah, apa sih itu surat roya? Nah, nantikan ya di episode berikutnya. Teman-teman akan dapat penjelasan yang lebih detail tentang surat roya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan informasi yang bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik share dan klik juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!